Maka ketika kita bicara tauhid, kita tidak bicara tentang tauhidnya Asy'ariyah, Imam Asy'ari. Dan kita tidak bicara tentang tauhidnya Imam Ibn Taimiyah yang dianut oleh golongan Wahabi. Kita tidak bincang tauhid siapa ulama, tetapi kita berbicara tentang realiti tauhid di dalam kehidupan umat Islam. Tauhid yang dipahami oleh sahabat yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tauhid ini diwariskan secara turun-temurun melalui pentarbiyahan rohani. Maka tauhid inilah yang mereka wariskan dari generasi kepada generasi berikutnya. Kita baca muqaddimah. Kata tauhid ini adalah bentuk kata masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menjadikan sesuatu menjadi satu. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Misalnya, tuan-tuan puan-puan berada di tempat yang terpisah-pisah, berjumlah ramai, bilangannya banyak. Bagaimana kalau saya nak himpun jadi satu? Ini namanya tauhid. Bagaimana kita bincang tentang satu benda untuk mengambil kata sepakat? Ini namanya tauhid juga. Orang yang berada terpisah-pisah sendiri-sendiri mau disatukan barisannya, maka dikatakan tauhidus sufuf, menyatukan barisan. Lalu perbincangan yang berselisih, bagaimana kalau kita satukan, maka dikatakan tauhidul ara', tauhidul aqwal, kesatuan pandangan. Itu tauhid. Bagaimana melihat yang berjumlah berbilang banyak ini, kita lihat satu. Itu tauhid. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Seperti tauhid juga. Meskipun di dalam negeri ini ada Melayu, ada India, ada Cina, kan? Tauhid Malaysia. Nah, ini kan satu Malaysia, ini namanya tauhid. Disatukan, itu namanya tauhid. Ya, karena orang mengira berbilang, padahal tidak. Di Indonesia ada istilahnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tunggal satu. Eka pun esa juga. Bhinneka adalah beraneka. Jadi meskipun ini penggunaan bahasa lah di Indonesia, karena dia punya pulau, kepulauan 13.000 pulau, ya, bahasa lah dialek 3.000 bahasa. Maka dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Itu satu, artinya ramai tuh, banyak tuh, satu. Maka dia buat satu bahasa, katanya. Ya. Ini sekedar maklumat informasi, mungkin orang Malaysia tak tahu. Tidak ada nama bahasa Indonesia, tak ada. Bahasa Indonesia itu Melayu. Itu Soekarno yang menamakan bahasanya Indonesia, katanya. Master saya bidang bahasa. Master saya bidang bahasa. Jadi memang saya terkejut, iya.
Cuma ada satu di dunia ini, nama bahasa adalah nama negaranya, Indonesia. Ini Soekarno yang buat. Mungkin Soekarno pada saat itu sangat berpengaruh ya, di dunia internasional. Jadi diterima. Anehnya pun kenapa diterima? Ya. Jadi karena dia ingin mensatukan semua. Hingga ambisinya dulu Soekarno ingin ambil Malaysia juga. Ambisinya. Makanya dia kata Indonesia Raya. Sekarang rayanya sudah robek-robek rayanya. Itu raya itu sama dengan satu Malaysia, tapi Indonesia kata Indonesia Raya. Ya. Itu namanya tauhid, menyatukan. Yang bermacam-macam itu, yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebetulnya oke, kita teruskan. Jadi tauhid menurut bahasa adalah menetapkan dan mengetahui bahwa sesuatu itu satu. Itu saja. Ingin menetapkan dan mengetahui bahwa sesuatu itu satu. Seperti matahari kan, satu kan, tapi terpancar. Di rumah-rumah kita ada semua matahari. Kita pun mengatakan, matahari nih. Nah, matahari di sana. Kalau saudara kita di Indonesia, di rumahmu ada matahari tak? Ada lah. Ini namanya berasal dari satu. Ketika kita sudah tetapkan dan tahu bahwa yang banyak itu berasal dari satu, maka itu namanya kita mentauhidkan yang banyak itu. Tidak ada berdiri sendiri, tidak datang dari yang lain, tapi datang dari yang satu. Jika orang sudah tahu bahwa sesuatu yang beraneka-aneka itu adalah datang dari satu, maka itu namanya tauhid. Ya. Menurut istilah, itu kan menurut bahasa. Menurut istilah itu apa? Mengesahkan Allah dan menunggalkannya sebagai satu-satunya zat, pemilik uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Jadi rububiyah dan uluhiyah tak terpisah. Yang memisahkan uluhiyah rububiyah kafir. Serta memurnikannya dari segala apa yang dipahami dan dikhayalkan makhluk. Jangan ada khayal dan ada paham tentang Allah. Nah, yang paham Allah hanya Allah. Ini namanya tauhid. Maka ilmu akidah disebut tauhid karena tauhid adalah pembahasan utamanya sebagai bentuk generalisasinya. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat mukadimah ini. Ilmu tauhid dan akidah menurut salafus saleh. Menurut salaf saleh. Saya ingin menjelaskan tentang salaf dulu, supaya tuan-tuan dan puan-puan paham betul tentang salaf itu apa. Salaf itu bahasa Arab, maknanya depan, maknanya duluan. Kalau saya berjalan di depan, itu pun dikatakan depan kalau ada orang di belakang. Kalau tak ada orang di belakang, saya dikatakan depan tak? Tak. Maka orang yang di belakang mengatakan kepada saya, ana amshi khalfak, saya berjalan di belakangmu. Maka anta salafi wa ana khalfuk, kamu salaf saya khalaf kamu. Maka salaf duluan, khalaf belakangan. Ini salaf, ini khalaf. Gitu. Salaf ini adalah duluan, depan. Berarti khalaf ini adalah, kalau ini duluan, ini belakang atau belakang.
Sekarang ini dikatakan khalaf tak, belakang tak kalau tak ada salaf. Tak. Salaf dikatakan salaf tak kalau tak ada khalaf. Tak. Nah, sekarang khalaf itu bertentangankah dengan salaf? Tak. Kan ikut. Nah, kalau bertentangan, dia pergi ke lain tempat dan tidak jadi salaf dan tidak jadi khalaf. Ya, maknanya khalaf itu adalah salaf. Salaf itu juga pengikut khalaf. Bukan mengatakan, oh saya salaf, kamu khalaf, pergi sana. Loh, tak jadi khalaf kalau beza. Jadi orang jika mengaku salaf dan menyalahkan yang lain, sebelum kita katakan apa-apa lain, kita katakan dia tak paham pun kata salaf. Yang di belakang itu dikatakan ikut ke depan, maka khalaf ya salaf, khalaf ya salaf. Baik. Hasratnya saya ingin jelaskan tentang salaf tapi nanti masa habis lah. Itu pun termasuk salah satu perbincangan yang ke-9 yang akan datang. Orang salah paham tentang salaf itu. Baik. Maka yang di belakang salaf adalah khalaf, dan khalaf itu adalah ikut salaf, dan khalaf bukan yang lain dari salaf. Khalaf adalah salaf, tapi yang di belakang salaf. Oke. Nah, maka bagaimana tauhid ikut kepada salafus saleh? Tauhid menurut salafus saleh bukan seperti yang dikenal belakangan ini, berupa kemasan kata-kata ilmu kalam. Orang yang bincang tentang tauhid dikatakan ilmu kalam. Kenapa dikatakan ilmu kalam? Karena mereka memperbincangkan hal-hal yang tidak ada wujudnya. Tidak nampak dilihat, maksudnya bukan wujudnya ada, ya, artinya gaib, membicarakan hal gaib. Ya. Kalau kita bicara benda ini terbuat dari apa, ini terbuat dari apa, ini bukan kalam, ini bukan ucapan, berarti ini betul-betul apa, ilmu. Tetapi kalau bicara tentang sesuatu yang tidak ada, berarti ilmu ini hanya perbincangan saja, ya, tidak tahu hakikatnya. Apa yang diungkapkan oleh mereka tetap hanya perbincangan, kalam, bukan hakikat. Karena yang dibicarakan tentang Allah, yang dibicarakan tentang Allah, maka mereka pembicaraan tentang Allah, bukan mengenal zat yang hakikatnya. Nah, maka munculnya berbagai kerancuan, banyak rancu. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada banyak-banyak. Ini rancu. Dan kemampuan untuk mematahkan pendapat lawan dan perdebatan. Akhirnya ilmu tauhid yang berubah menjadi ilmu kalam hanya menjadi ilmu perdebatan. Jabariyah mengata kepada Qadariyah, Qadariyah mengata kepada Murji'ah, Murji'ah mengata terus. Ya. Itu ilmu tauhid yang hidup di abad akhir kedua, ketiga, keempat. Akhirnya Imam Asy'ariyah berdiri tengah, ya, menyatukan pandangannya semua, dan inilah yang dianut oleh majoriti umat Islam, ya, adalah tauhid Asy'ariyah. Sehingga
Karena sangat majority, maka mereka mengatakan ahlus sunnah. Ya. Akan tetapi tauhid adalah sebuah pandangan mereka. Nah ini tauhid di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman belum terjadi perbincangan ilmu tauhid. Belum ada ilmu tauhid model Asy'ariyah, model Maturidiyah, model Nasafiyah, model Tohawiyah, model Jabariyah, Qadiriyah, Murji'ah, Batiniyah, atau ahli hadis, lagi Wahabiyah, tak ada lagi. Adalah tauhid di zaman sahabat dan di zaman tabi'in. Apa tauhid menurut mereka? Adalah bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Dan pandangan yang berpaling dari hukum sebab akibat. Dia tidak melihat sebab akibat. Tidak melihat sebab. Bukan dari sebab, tetapi dari Allah. Kita bekerja letih-letih, berusaha letih-letih, bukan tengah untuk menghasilkan, mendapatkan keinginan dari upaya ini, bukan. Berbuat dan bekerja, berusaha itu adalah melakukan perintah Allah yang bagi hasilnya Allah. Maka tauhid yang dipahami semua dari Allah, sehingga pun sebab, sarana, ya, itu pun dari Allah. Allah berfirman, wamshu fi manakibiha wa kulu min rizkihi. Berjalanlah di muka bumi ini, maknanya buatlah asbab-asbab apapun, berniaga, bercocok tanam, bertani, ya, berdagang, silakan. Itu adalah berjalan mencari sebab. Tetapi bukan sebab ini yang kita iktimad kepadanya, bergantung kepadanya, bukan benda pekerjaan ini yang melahirkan hasil. Bukan. Allah asing itu. Tak ada hubungannya ini dengan ini. Allah bagi nak bagi, ya, itu ikut Allah, bukan ikut kita. Ini namanya tauhid. Melihat semua dari Allah tanpa melihat dari sebab akibat ini. Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang beriktimad dan bergantung kepada amal ini, pekerjaan ini, usaha ini, nanti jika gagal putus asa. Kenapa? Ya ini sudah tak berguna, tak boleh diharapkan lagi. Bukankah orang kalau kita sudah tengok tak bermanfaat, kita tak mengharapkan lagi? Jika amal kita tak memberikan hasil, kalau kita bergantung kepada amal, ya sudah. Tetapi jika bergantung kepada Allah, tidak pernah putus asa. Apa sebab orang putus asa? Shock. Sampai harapan pun sudahlah, saya tak ada harapan. Karena dia bergantung kepada upaya usaha. Orang jika mengharapkan kepadanya, nyahnya apa saja, maka dia takut juga kepadanya. Jika mengharapkannya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Nah, maka tauhid yang dipahami oleh sahabat adalah semua dari Allah. Gula, benda manis, sifat yang keluar dari gula. Bukan benda ini mengeluarkan manis, tapi Allah bagi benda dan Allah bagi manis. Kita namakan gula. Kalau Allah cabut manisnya, tak terasa apa-apa kok. Sudah pun ada manisnya, rasanya dicabut oleh Allah. Manis ke? Manis, ini ketak rasanya dicabut oleh Allah. Maknanya wujud kita ini wujud yang terpisah-pisah digabung ke diri kita. Karena begitu halusnya penggabungan ini, kita tidak merasa bahwa satu-satu itu dari Allah. Maka kalau orang yang bertauhid melihat bahwa semua ini Allah, bukan berdiri di atas yang lain di atas, tidak. Semua berdiri di Allah. Allah lah yang berdiri sendiri saja.
Ini tauhid sebelum perbincangan tauhid ilmu yang buat begaduh. Jadi jika orang sudah tidak lagi bergantung dengan amal dan perbuatan, usaha tak pernah putus asa meskipun salah, termasuk amal ibadah. Jika dia beramal, coba sekarang harapan orang yang tertinggi adalah surga. Kalaupun surga saja kata Nabi bukan karena amal, bagaimana? Keindahan-keindahan dunia tak seberapa dibanding surga. Apakah itu dari amal? Nah, surga saja yang hebat bukan dari amal, dari kasih Allah kepada kita. Allah yang punya kehendak. Dia saya masukkan surga atau neraka, maka tak boleh menghina orang. Oh dia ahli ma'asi. Kalau Allah nak dia surga, antum mau apa? Tuhan kan antum? Lah, beradablah kepada Allah melalui makhluknya. Kita ini diciptakan di bumi ini, kata Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan engkau di dunia ini untuk jadi hamba, bukan untuk jadi tuan. Lalu jadi tuan, suaminya pada istrinya, istrinya pada suaminya pun lagi tuan lagi istri. Ya, istri lagi tuan daripada suami. Buktinya suami takut dengan istri. Kalau ada suami yang tak takut, saya ragu itu laki-laki atau bukan. Tapi kalau dia laki-laki pasti takut dengan istri. Ya, betul. Tanya ini suami-suami takut dengan istri itu, meskipun gagah. Ya, saya cakap gagah, tapi depan istri takut. Ajib. Ya. Apa sebab? Semua manusia lahir dari ibu dan ibu perempuan. Jadi laki-laki ketika pertama menikah, dia tidak melihat istri dulu, lihat ibu dulu. Maka sepatutnya seorang istri ketika dia pertama kali nikah, jangan anggap suami dulu, anggap anak dulu. Suami anak pertama kan? Betul kan? Suami itu anak pertama ternyata. Kalau istri tidak menganggap anak dan dia tidak jadi ibu, gagal. Karena kalau cakap suami istri, cakap hak dan kewajiban. Bang, mana makan bang? Mana uang bang? Ah, ini suami dan istri. Tapi kalau ibu, tak payahlah bang, tak apalah bang. Tak berhasil pun tak apa, esok lah mungkin ada rezeki. Maka suami lebih perlu ibu daripada istri. Istri kalau malam saja, tengah malam perlu istri. Selebihnya perlu ibu. Kalau tidak jadi ibu, gagal. Kok cakap sana-sana ya? Ya Allah. Karena Al-Quran dan hadis petunjuk hidup. Saya heran orang bicara agama dan belajar agama tidak dijadikan petunjuk hidup. Maka dia tidak paham bahwa hidup itu diatur dari Al-Quran dan hadis. Dan orang ramai hidup dengan kecenderungan pikiran dan hawa nafsunya, maka tak pernah bahagia. Al-Quran pahami betul apa itu hidup. Itu sebab tuan-tuan, puan-puan, anak mengaji sudah PhD pun menganggap budak lagi kan? Karena ilmunya tidak dijadikan petunjuk hidup. Sebetulnya di dalam tasawuf itulah cara untuk bagaimana membuat ilmu itu menjadi pegangan hidup, cara hidup. Mungkin orang umurnya muda, seperti saya 24 tahun nih. 24 kali 2. Tetapi boleh berpikir umur 80 tahun dan memahami benda-benda kehidupan. Karena di Al-Quran dan hadis semua diajarkan dan kita boleh amalkan sekarang tanpa nunggu usia 80 tahun. Sayangnya ilmu dijadikan kalam bukan amal. Jadi orang tua tengok anaknya sudah PhD master pun macam budak lagi karena emang tak nampak pengamalan dia, kebergantungan dia kepada Allah, ketawakalan dia, kesabaran dia, kejuhudan dia. Orang tua pun punya sabar selepas umur 70 tahun, sudahlah kita sabarkan sajalah. Loh, punya ridho pun macam itu. Memang ternyata dari Allah semua. Loh, kau baru tahu sekarang ternyata lagi. Itu yakin tidak ada yang tidak dari Allah.
Maka kita coba tengok tauhid ini. Apa sebetulnya tauhid itu? Tauhid yang diwariskan dari jiwa ke jiwa, rohani ke rohani, ya, mulai dari Rasulullah dan hingga sekarang. Ya. Jadi tauhid adalah sebuah pandangan mereka terhadap bahwasanya segala sesuatu itu dari Allah, satu, dan pandangan yang berpaling dari hukum sebab akibat serta berbagai sarana. Bukan sebab dan akibat itu yang melahirkan sesuatu. Dan mana? Sebab akibat berbagai. Maka mereka memandang segala hakikat kebaikan dan keburukan hanya dari Allah. Hakikat. Orang yang bertauhid menurut mereka adalah orang yang melihat orang yang bertauhid menurut mereka adalah orang yang hanya melihat yang Maha Esa dan tidak berpaling ke arah lain. Jadi orang yang bertauhid ini hanya melihat yang Maha Esa saja, artinya semua dari Allah, tidak ada yang tidak dari Allah. Sudah. Tiba-tiba ada orang mengata kita, mencaci kita, lidahnya macam ular berbisa, dan kita merasa sakit hati seperti ditusuk jarum atau disayat-sayat sembilu. Orang yang bertauhid dia, ya, hatinya menyaksikan Allah itu dari Allah. Lupa dengan mulut orang yang berbisa itu, lupa. Bahkan kita jika melihat keesaan Allah, lihat kumit-kumit mulutnya itu indah. Oh indahnya. Kalau ambil gambar, oh besarkan gambar itu senang. Kita malu kalau kita tengah marah, jangan ambil gambar. Kita tengok sendiri. Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah, semua dari Allah. Sehingga tauhid ini membuahkan sejumlah sifat-sifat mulia seperti tawakal, sabar, redha, ya, kepada Allah. Sekarang kita disuruh sabar. Sabar dari apa? Pertama, sabar menjalankan perintah Allah, ibadahlah. Sabar menjauhi larangan. Sabar menanggung musibah dari bas. Yang lainnya adalah sabar menunggu tercapainya keinginan. Seperti orang dalam usia nikah itu tak sabar ingin menikah. Itu sama dengan anak budak kecil minta mainan, tak sabar dia. Begitu juga orang ketika ingin menikah tak sabar. Ini sabar yang lain. Dan itu semua dari Allah. Musibah dari siapa? Sudah. Tapi kenapa ketika datang musibah marah-marah? Ini kau nih loh. Dari Allah. Dia pun terpaksa. Saya selalu beri contoh begini. Saya misalnya mau menikah dengan si fulan. Ada orang menghalang, tak jadi. Atau saya menikah dengan si fulan, ada orang yang membantu. Ustaz misalnya membantu. Oh, saya carikan, jangan takut Pak, dapat nikah terus saja. Jodoh dari siapa? Bukan dari Ustaz nanti. Dan tidak jodoh dari siapa? Bukan dari yang menghalang. Nah, kita tidak ada permusuhan kepada ini. Ini kita syukuri, ini kita sabari. Bas. Itu untuk menimbulkan itu. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan minta kepada Allah, ya Allah berikan aku sabar ya Allah. Karena Allah suruh, ista'inu bis sabri was shalah, minta tolong kepada sabar. Bahkan Nabi disuruh berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah cucurkanlah kesabaran. Kalau kita minta sabar, apa yang Allah bagi? Sabarkah atau apa? Apa yang Allah bagi? Musibah. Kalau tidak dibagi musibah, dari mana kamu tahu sabar? Bukan berarti Allah minta sabar datang sabar seperti cahaya mata. Lah, sabar apa? Maka jangan minta sabar, nanti Allah bagi musibah. Saya berpikir, ya Allah,
Saya minta sabar. Kenapa Allah bagi musibah? Saya minta agar orang itu mencinta. Kenapa Allah bagi caci? Baru dipahami, ya Allah, yang aku minta tak kau kabulkan, tetapi yang aku perlukan kau kabulkan. Karena engkau lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri kepada kita. Pernah tahu tuan-tuan puan-puan tahu akan diri sendiri esok? Ya sudah, serah Allah saja. Kenapa pikir pening-pening tentang esok? Bifadlillah, Allah bagi kepada pikiran al-fakir, ya, meskipun umur 24 tadi, merasa bahwa yang dilepasi rasanya apa? Yang akan datang rasanya lebih pendek daripada yang dilepasi. Dan al-fakir berpikir, kalau sekarang saya usia 48, ya, makan, artinya hidup makan saja, tak payah pikir esok. Esok pun yang bagi makan Allah juga, yang lepas pun Allah, yang bagi makan esok pun Allah juga. Ada orang yang esok mau mati masih ragu tentang esok. Ini maknanya usia yang dilepasinya tidak berkah. Ada orang tengah makan, tanya, besok kita makan apa bang? Makanlah dulu tuh, habiskan. Sudah pikir esok ya. Nah ini namanya tauhid. Sabar, tawakal, ridho. Baik. Seorang yang telah banyak membaca dan menguasai buku-buku tauhid, ilmu yang membicarakan sifat-sifat asma Allah dan berbagai perbedaan pandangan golongan firqah dalam Islam seperti ini ahli sunnah, qadariyah, jabariyah, syiah dan lain-lain. Dia banyak baca buku tentang itu, tidak berarti bahwa ia menjadi orang yang mendalam tauhidnya. Tidak. Mungkin pensara, profesor bagian tauhid belum tentu bertauhid. Dia bila bincang tauhid ahli sunnah ini, tauhid jabariyah ini, hasilnya ini, tokohnya ini, dan ini. Tapi bila ditimpa musibah bergaduh. Kan? Sama dengan orang menulis tentang sabar. Dia tak sabar. Menulisnya pun tak sabar. Ketika dia menulis pun diganggu, anak istrinya tak sabar pula. Yang ditulisnya tentang sabar, dia tak sabar. Bagaimana ilmu ini boleh dijadikan oleh Allah masuk ke dada orang? Makanya ulama-ulama dulu aulia menulisnya wudu, sholat dulu menulis, maka itu sebab bukunya selalu menimbulkan keberkatan pada pembaca. Ya, belum tentu orang yang baca, atau katakanlah memang dia bidangnya pensara dan profesor baik bidang tauhid, begaduh juga. Katanya tauhid dari Allah, kenapa begaduh? Nah, sebelum dapat tidak berarti bahwa ia menjadi orang yang mendalam tauhidnya sebelum dapat merealisasikan dalam hati, sehingga dapat merasakan sifat-sifat dan asma Allah tersebut seperti ia betul-betul dalam keseharian merasakan bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan seterusnya. Jadi tauhid itu, kalau dia mengetahui Allah Maha mendengar, kalau belum dia merasa didengar Allah, belum bertauhid. Allah Maha melihat, kalau belum merasa bahwa hari-hari dia dilihat Allah, itu belum bertauhid. Bagaimana merealisasikan tauhid itu? Itu namanya tahakkuk. Tauhid tahakkuki. Tauhid realisasian dalam jiwa. Baik. Atas dasar pemahaman ini, maka ulama yang telah merealisasikan makna tauhid dalam jiwa dan raganya membagi tauhid dari sudut praktikal amali ini kepada 3 tahapan. Ini kita bincang bukan tauhid ilmi, tetapi tauhid amal praktikal, tauhid tahakkuki. Orang yang sudah memahami tauhid secara tahakkuki, dia membagi tauhid kepada 3 ini. Adapun pembagian tauhid ini uluhiyah, ini rububiyah, ini nazariyah, teori ilmu. Ya. Tetapi ini bukan. 3 ini bukan itu bagian itu. Ini 3 tinjauan praktikal.
tinjauan amali. Yang pertama, tauhid imani. Imani. Kemudian yakini. Dan tauhid hali. Yang keempat, tauhid ilahi. Ini tak dihitung karena ini bukan tauhid manusia, ini tauhid Allah. Artinya Allah sendiri yang mengesahkan dirinya sendiri. Ini 1, 2, 3. Nah, pembagian 3 ini berdasarkan ketinggian rohaninya, dekatnya, ma'rifatnya, tauhidnya, amal tauhidnya kepada Allah. Nanti setelah kita membaca 3 ini, kita akan tahu kita ini berada di tauhid yang mana. Atau tauhid yang pertamakah, atau memang pertama pun tak. Kalau pertama saja tak, maknanya tidak bertauhid lah. Oke, kita baca sekarang. Tauhid imani. Tauhid imani adalah pembenaran hati yang disebut tasdik terhadap keesaan Allah. Hati mengatakan Allah esa. Tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran dan hadis. Ya, maka hati membenarkan. Itu pertama. Kedua, pengakuan lisan. Kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini namanya ikrar. Jadi tauhid imani adalah tasdik dan ikrar. Hati membenarkan, lidah mengucapkan. Kesan dari tasdik dan ikrar ini, seseorang akan terbebas dari penyakit syirik yang nyata. Artinya tidak menyembah Tuhan selain Allah yang disembah oleh ramai orang dalam bentuk asnam, benda. Selamat. Alhamdulillah kita selamat. Ya, kita tidak ingin menyembah ya, tapekong. Apa tapekong itu? Itu patungnya kue. Tak menyembah api, tak menyembah pohon, tak menyembah batu, tak menyembah matahari dan lain sebagainya. Tidak. Maknanya kita bertauhid secara iman, secara tasdik. Iman itu tasdik, pembenaran. Ya. Penyembahan selain Allah tidak. Ini masuk ke garis muslim. Ini kita muslim. Yang kalau sudah jadi muslim maka tidak abadi di neraka. Bukan tidak masuk neraka ya, tapi tidak abadi ya. Ya Allah, ingin sih tak singgah ke neraka, ingin. Tapi macam mana, dosa pun kita buat juga ya Allah. Tapi kalau Allah ampun, kita masuk surga tanpa ke neraka. Lagi dapat syafaat ya Allah. Dan termasuk kepada golongan orang-orang beriman, disebut juga orang beriman. Tauhid dasar ini sama dimiliki oleh semua umat Islam yang beriman. Berarti semua orang Islam mempunyai tauhid ini. Baik orang itu berilmu, alim, atau awam tak berilmu. Baik itu yang orang berbuat dosa, tetap orang berbuat dosa pun tetap punya iman ini. Orang tengah berbuat dosa dikatakan, bang, Tuhan siapa bang? Oh Allah lah. Tahu dia. Yakin tuh, yakin kafir saya kalau tidak mau. Padahal dia sedang berbuat dosa tuh. Maknanya dia punya tauhid iman. Atau orang-orang soleh juga imannya ada ini. Ini iman asas. Dan para aulia juga sama. Tetapi orang-orang soleh, di sini dikatakan tetapi kaum sufi punya beberapa tingkat yang lebih maju, lebih tinggi dari mereka. Artinya ada iman yang ditingkatkan lagi dari ini. Jangan cukup sudah begitu saja. Ya. Cahaya tauhid ini dalam hati pemiliknya umpama sinar bintang-bintang di langit di malam gelap gulita. Ya, bintang tak dapat penerangan kan, tapi adalah lampu tuh, adalah sinar tuh, tapi
Ya, kita boleh tak berjalan dengan sinar bintang? Ada? Susah. Tapi tak gelap sangat pun adalah bintang terang. Tapi tak dapat menjadi petunjuk jalan. Kalau iman ini saja modalnya kurang membimbing, membawa bekal dan menerangi jalan yang gelap. Jatuh lagi, ya, jatuh lagi. Nah, itu perumpamaan. Oke. Sekarang bagaimana kita ingin meningkatkan iman yang lebih tinggi lagi? Masuk kepada tauhid yakini. Tauhid ini diperoleh melalui apa? Melalui keyakinan hati. Apa? Bahwa tidak ada sebuah wujud secara hakikat, ya, wujud apa saja di sini, ya, dan tidak ada pelaku, pembuat, pencipta, ya, serta pemberi pengaruh yang pengaruhi, yang beri manis, yang beri enak, yang beri tidak enak, yang memberi dan lain sebagainya. Secara mutlak di dalam jagat raya ini, melainkan hanya zat Allah yang maha suci sahaja. Nah, baru ada keyakinan bahwa wujud itu ada. Ya. Apa? Coba kita hafal wujud di alam ini. Malaikat wujud dah. Wujud. Jin wujud. Ya. Tetapi wujud malaikat dan wujud jin, wujud yang tidak berbenda, bertempat, berbilang, berukuran tinggi, lebar, rendah, tak. Tidak ada berat badannya, tidak dapat dipukul dan menerima pukulan, tidak. Itu wujud apa namanya? Yang disebut wujud akli, wujud seperti akal. Akal ini kan macam dia buat apa saja, tapi mana bedanya? Nah, itulah malaikat dan jin. Tetapi itu wujud kan? Dan yang kedua wujud yang berdiri sendiri. Meja, gelas, cawan ini semua berdiri sendiri. Ini juga wujud, artinya wujud benda. Yang ketiga wujud yang disebut wujud sifat. Warna, ada tak warna? Ada tak? Tapi tidak berdiri sendiri. Ada warna, kita ambil ini warna, tidak. Kalaupun kita katakan warna, mesti lekat di benda. Ini warna. Tapi warna tidak berdiri sendiri. Tapi kita kata ini pun wujud, ada. Gitu. Sifat misalnya, marah. Ada marah jalan sendiri. Nah, ada pada kita yang berbenda ini. Tapi marah pun ada. Tinggi, wujud bukan? Rendah, lebar, wujud. Tempat, masa, wujud semua. Siapa yang buat wujud itu? Dicabut saja satu wujud itu, kita kehilangan kesempurnaan. Semua wujud itu yang terpisah-pisah kita tengok ada pada kita semua. Warna ada, benda ada, akal ada seperti malaikat. Ya. Api ada, tengok kalau marah. Cahaya ada, lihat ilmu. Ya. Lebar ada, tinggi ada, masa ada, kita sempurna wujud ini. Ya. Nah, tauhid ini orang meyakini bahwa tidak ada wujud, ya, dan pelaku yang membuat wujud itu, yang memberi pengaruh, ya, hanya Allah saja. Tidak ada yang tidak dari Allah, semua dari Allah. Maka semua zat, semua sifat dan perbuatan makhluk di alam raya ini itu datang dari zat, sifat dan perbuatan Allah, tidak berdiri sendiri. Jika dia punya keyakinan begitu, maka tauhidnya naik dari imani kepada yakini. Ya. Ini sikit kita baca senanglah. Jadi semua dari Allah, tidak dari Allah. Nah, dia melihat bahwa setiap sifat adalah pengaruh dari sifatnya. Sekarang kita melihat, apakah kita melihat ini dari mata?
dari sifat Allah. Ada orang matanya besar tapi sifat melihatnya dicabut, tak melihat. Kuping ada besar tapi dicabut, tak melihat. Maknanya bukan ini. Bagaimana kita boleh merasakan bahwa Allah yang melihat bukan kita? Nah, itu perlu ya apa yang disebut zauq, rasa. Contoh begini. Seorang khodim rumah, kita ambil dia di duduk rumah kita untuk buat apa dia? Buat apa yang kita ingin, kita nak. Dia boleh punya nak di rumah kita. Nah, khodim yang baik yang berkeinginan melaksanakan keinginan tuannya. Jadi keinginan dia adalah keinginan melaksanakan keinginan kita, tuannya. Ini namanya hamba yang baik. Ya, dia pergi kedai adalah karena tugas dia lah. Pergi kedai beli sayur-sayur, balik masak. Itu pun dia pergi ke sana adalah keinginan kita. Rupanya di kedai itu ada pemuda yang tampan. Dia jatuh hati. Mula pergi ke kedai keinginan, meskipun tetap beli sayur dan balik masak untuk tuannya. Nah, mula dia punya keinginan. Maka agak rusak sedikit amalnya. Biasanya di kedai itu 5 menit, ini jadi setengah jam. Nah, ini kita suka ikut keinginan kita, bukan keinginan Allah. Seperti itu. Tetapi keinginan itu pun dari Allah kalau kita. Tapi kalau tadi kan bukan kepada Khadim. Zahirnya macam keinginan tuannya, tapi batinnya sudah keinginan dia. Ya. Nah, mula dia tak suka dengan tuannya. Biasanya tuannya suruh, dia bilang iya sekarang robot ke aku. Mula sudah. Inilah contoh saja bahwa jika tidak yakin kepada Allah seperti itu. Maka jika yakin, maka dia melihat bahwa sifat-sifat Allah. Setiap perbuatan pengaruh dari perbuatannya. Setiap ilmu, kemampuan, kudrah, keinginan, pendengaran, penglihatan, semua itu merupakan pengaruh dari kudrah, iradah, sama dan basar Allah. Sehingga ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Kemudian dari keadaan spiritual ini muncul tauhid yakini. Maka tauhid ini datang dari muraqabah, rasa diawasi Allah. Ini adalah tauhid, sebuah tauhid ini sebuah langkah kedua dari kemajuan tauhid dasar di atas. Yang tumbuh dalam hati orang yang beriman. Oleh karenanya si pemilik tauhid ini akan merasakan zauq. Apa? Banyak kegembiraan terhadap kemajuan hatinya. Banyak gembira dalam hidup ini. Dan sebuah campuran tauhid hali. Tauhid hali ini tauhid selepasnya. Artinya tauhid ini tengah-tengah. Ya. Ini tauhid imani, ini tauhid yakini, ini tauhid hali. Sebetulnya ya, ini tauhid, kemudian ini tauhid. Nah, yang tengah-tengah ini sebetulnya campuran daripada tauhid ini. Ya. Nah, ini namanya tauhid yakini. Tauhid yakini ini adalah campuran daripada tauhid ini. Jadi ini separuh, dari sini separuh, maka dikatakan tauhid yakini. Lebih tinggi dari ini tapi belum seperti ini. Ini penjelasan mereka tentang amal tauhid dalam rohani. Karena tauhid itu amalnya bukan dalam fisikal tapi di sini. Dalam hati. Karena tauhid adalah keyakinan, maka di sini. Ya. Maka dikatakan orang yang berada di sini lebih merasa bergembira dengan tauhidnya.
Karena ini sebuah campuran tauhid hali yang dapat menghilangkan sebuah kegelapan sifat-sifat basyariah. Artinya dia tidak lagi melihat sifat dia. Oleh karena itu ia senantiasa melakukan sesuatu amal sesuai dengan tuntutan ilmu syariah. Maka kalau beramal ada cari ilmunya. Tak nak dia melakukan sesuatu tidak tahu ilmunya. Ini